Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqimahum yakhrujuna min ad-din kama yakhruju sahmu min ar-ramiyah thumma la ya'uduna fihi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Rawahu Muslim min riwayati Abi Dzar radhiyallahu anhu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini tausiah kita membahas tentang mewaspadai paham Khawarij. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Hunain, umat Islam mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Ribuan unta, sapi, kambing dan lain sebagainya. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta ghanimah ini tidak sebagaimana beliau melakukan sebelumnya. Orang-orang yang baru masuk Islam, para mu'allaf, itu diberikan harta ghanimah yang sangat banyak oleh Rasulullah. Kemudian sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, itu bahkan tidak mendapat sedikit pun harta ghanimah. Kemudian ada salah seorang memprotes kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Seseorang yang memprotesti namanya adalah Khuwaisir. Khuwaisir ini dari ciri-cirinya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kepalanya botak, janggutnya lebat, pakaiannya di atas mata kaki, jidatnya hitam. Dia mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Muhammad, berlaku adillah engkau. Mengapa engkau memperlakukan kami seperti ini? Artinya, mengapa kami tidak mendapat harta ghanimah yang banyak? Sementara orang baru masuk Islam, mengapa mendapat harta ghanimah yang banyak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi tercengang melihat mengapa ada salah seorang bisa mengkritik Nabi seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak ada orang yang lebih adil daripada aku di dunia ini. Apa yang saya lakukan seperti ini, kata Rasulullah, apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku. Kemudian Nabi bersabda, hadis yang kita bacakan tadi, hadis Sahih Muslim, inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halakimahum yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fihum syarrul khalqi wal khaliqa. Akan datang setelahku nanti suatu kaum, kata Rasul. Siapa kaum itu? Yaqra'unal Qur'an, mereka pintar baca Quran, hafiz Quran, hebat baca Quran. La yujawizu halaqinahum, Quran tidak keluar dari kerongkongannya. Mereka keluar dari agama ini, kata Rasulullah, sebagaimana anak panah yang keluar dari busurnya.
Mereka tidak kembali kepada agama itu. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang pernah ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada tahun ke-40 Hijrah terbuktilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Ketika Ali bin Abi Talib, Khalifah Ali bin Abi Talib melaksanakan salat subuh di dalam masjid, itu ditikam oleh salah seorang dari belakang dengan pisau sampai Ali bin Abi Talib itu berdumuran dengan darah. Yang membunuhnya itu bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang Khawarij. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abdurrahman bin Muljam ini bukan orang pemalas beribadah. Tidak pamalenya beribadah, Pak. Qaimul lail, saimun nahar. Rajin salat malam, rajin puasa di siang hari. Ibadah rajin, bersorban, berjubah. Tapi mengapa dia membunuh Ali? Karena Ali menurutnya kafir, bukan dari golongannya. Kan Bapak Ibu tu Pak. Sebenarnya tigonya kau bunuh tu Amru bin As, Muawiyah, Ali bin Abi Talib. Ternyata Ali bin Abi Talib target yang terbunuh karena Ali yang melaksanakan salat subuh di masjid. Dan ketika dia membunuh Ali bin Abi Talib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada rasa penyesalannya doh. Bahkan dia mengatakan ini adalah jihad akbar. Jihad yang paling terbesar kecilnya membunuh Ali. Bapak Ibu, siapa kaum ini sekarang? Kalau di zaman dulu, kalau kita belajar ilmu kalam, itu namanya kaum Khawarij, kaum yang paling ekstrim dalam Islam, membunuh orangnya kerana coba. Mereka rata-rata baca Quran, hafal Quran, salat malam, tapi dia tidak memahami ajaran Islam ini secara benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan apa saja ciri-ciri orang Khawarij ini, Pak. Walaupun Khawarij itu nak ada kini, tapi ideologi Khawarij itu tidak pernah hilang di dunia ini. Pertama, orang Khawarij kalau memahami Al-Quran dan Sunnah, tekstual, lafziah, literal. Apa yang ada dalam Quran itu pahami, tidak ada makna lain-lain. Apa yang ada dalam hadis itu pahami, tidak ada makna lain-lain. Kalau tak itu pasti menjadi orang kafir, Pak. Karena ada Al-Quran misalnya mengatakan uqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh orang kafir itu di mana saja mereka berada. Al-Quran tu, Pak. Jadi bunyi tak boleh nak kita bunuh orang kafir di jalan-jalan tu gitu. Tidak bisa kita pahami secara tekstual, punya metodologi, punya teori, memahami Al-Quran dan Sunnah, Bapak Ibu. Ayat itu turun ketika kondisi perang, darul harb bukan darussalam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak punya teori dan metodologi memahami Al-Quran dan Sunnah, teks-teks keagamaan. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, kaum Khawarij apa? Mudah mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang, menyaksikan orang mudah, Pak. Kalau perkara-perkara fikih yang tak sama pendapatnya je nyo, Pak. Tu orang lah jadi salah. Nah mana sia nyo senyo. Itu ciri Khawarij ada pada diri itu, Pak. Padahal ulama-ulama masa lalu berbeda hal biasa. Apalagi masalah fikih. Iko berbeda seketik masalah fikih kapi orang dia nyoba. Ndak Khawarij ada pada dirinya itu. Padahal para ulama masa lalu biasa saja berbeda itu. Kalau tidak masalah usul, para sahabat saja berbeda itu. Ya kalau cerita-ceritakan ini panjang sekali Pak Ibu yang muliakan Allah. Jadi kalau ada meyakini bahawa orang yang di luar waktu kafirnya, sasiknya misalnya, Khawarij ada pada diri awak. Dan tu cik lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kebenaran dari pihak luar. Yang ada dirinya saya banyak, Pak. 5 tambah 5 baras 10, itu nak tahunya, Pak.
Kalau 7 tambah 3 berapa kecil orang dah 10, ada 5 tambah 5 10-nya. Padahal Al-Quran dan Sunnah itu bukan menyebutkan 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi 10 berapa tambah berapakah. Kalau 5 tambah 5 10, sebab itu cek kebenarannya. 7 tambah 3 6 tambah 4 dah 10 tu. Yang tak itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak kita cari generasi awak. Jadi kalau menurut ambo Bapak Ibu, hati-hati awak memilih pemahaman Islam ke Pak. Kalau lah masuk ideologi kabana awak Pak Ibu, awak keluar dari itu susah. Susah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kira itu saja kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.